Halo semua, selamat datang di Sasena Explore bersama saya Sasena tentunya. Apa kabar? Semoga kabar kita semua senantiasa selalu dalam keadaan baik dan selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Oke, di hari yang nyantai ini ya, kita selingin di hiruk pikuknya kasus Subang, kita tengok sejenak kasus Vina. Sampai di mana perkembangannya? Jadi, 7 terpidana yang awalnya ini divonis seumur hidup sudah mengajukan PK ya, di mana 6-nya sudah disidangkan. Sedangkan Sudirman ini belum. Pihak kuasa hukumnya mengharap sih dibarengin ya biar efektif dan efisien, tapi nggak tahu ini yang disidangkan baru yang 6 dulu ya. Nah, dalam persidangan ini itu sempat terjadi suatu keanehan ya, bagi saya aneh karena awal-awal itu kan tersiar kabar sidangnya mau terbuka. Tiba-tiba begitu dibuka persidangan, ini majelis hakimnya minta sidang tertutup. Ada apa kira-kira? Mengetuk palunya pun dengan agak ragu-ragu. Terus terjadilah suatu perdebatan ya, perdebatan panjang sampai beberapa kali. Majelis hakimnya kekeh pengen tertutup, sedangkan para PH-nya terpidana ini pengennya terbuka. Informasi lainnya pemirsa, sidang peninjauan kembali 6 terpidana kasus Vina di Pengadilan Negeri Cirebon diwarnai protes karena majelis hakim meminta sidang dijalankan secara tertutup karena kasus Vina ini mengandung unsur asusila. Sementara tim kuasa hukum terpidana meminta sidang dijalankan secara terbuka karena kasus Vina sudah diketahui publik sehingga tidak perlu ada yang ditutup-tutupi. Protes dilayangkan kuasa hukum terpidana kasus Vina kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cirebon karena sidang PK sempat digelar secara tertutup. Kuasa hukum menilai kasus Vina sudah diketahui publik sehingga tidak ada lagi yang perlu ditutup-tutupi. Sementara majelis hakim beralasan kasus Vina mengandung unsur asusila dan berbeda dengan kasus PK Sakatatal yang digelar terbuka. Menyusul protes ini, majelis hakim kemudian men-skor sidang selama 15 menit. Tadi sudah secara tegas disampaikan oleh Profesor Dr. Otto Hasibuan, kami sepakat kalau tetap habis 15 menit skor ini dinyatakan masih tertutup, maka kami tidak akan melanjutkan sidang ini. Alasannya apa, Pak? Alasannya memang di putusannya 340 dan di tingkat pertama bahwa pengadilan ini juga terbuka untuk umum. Setelah sempat diskor selama 15 menit, majelis hakim kemudian memutuskan melanjutkan persidangan secara terbuka dengan catatan perkara yang berkaitan dengan asusila tetap tertutup. Sidang peninjauan kembali yang digelar di Pengadilan Negeri Cirebon dihadiri seluruh keluarga dan kerabat dari 6 terpidana. Keluarga berharap sidang berjalan lancar dan para terpidana bisa dibebaskan. 6 terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki, yakni Supriyanto, Eko Ramadhani, Hadi Saputra, Jaya, Eka Sandi, dan Rivaldi, mengajukan peninjauan kembali dan sidang perdana digelar mulai Rabu 4 September 2024. Dari sini kita bisa melihat atau merasakan ya, sebenarnya kasus Vina ini sebenarnya ada apa? Ini zaman terbuka, kenapa harus tertutup? Apa yang mau ditutup-tutupin gitu loh? Apa yang disembunyikan dari Pengadilan Negeri Cirebon ini? Kan ini sudah menjadi suatu berita yang viral, menjadi suatu berita yang fenomenal ya. Awalnya dulu tahun 2016 itu, tepatnya bulan Agustus, kita nggak tahu tuh berita. Ya kabarnya sih ada laka lantas. Terus ada berita lagi katanya ada peristiwa pidana pembunuhannya. Tapi setelah itu juga sidangnya tertutup ya, jadi kita nggak tahu persis. Jadi kalau banyak orang ngomong ataupun PH dari Pak Rudiana itu kenapa saksi-saksi yang muncul itu kok baru sekarang ngomong gitu loh, dulu-dulu kemana. Nah ini mereka kayaknya kurang paham, mereka juga mengawal kasus ini baru ya, seperti Pitra dan lain sebagainya ya. Itu kan juga baru, kalau nanyanya sekarang dulu-dulu kemana. Ya coba dilihat dulu itu. Dulu itu
masyarakat nggak tahu, kan tahu-tahu viral ini gara-gara ada film ya, Vina Sebelum 7 Hari, itu baru viral. Makanya dari situ terus baru ngeh nih, bener ndak? Nah, awal-awal ini kan kita menyangka salah tangkap ya. Kasusnya sendiri kita anggap mungkin memang terjadi suatu tindak pidana pembunuhan berencana ya. Tapi orang-orang yang ditangkap itu orang-orang yang salah. Tadinya kita berpikir begitu. Tapi lambat laun ya, lewat Ibu Titin ini menyuarakan dimulai dari Saka Tatal ya, setelah bebas karena dia hanya divonis 8 tahun penjara, sudah bebas, terus memberikan suatu keterangan dan dibela oleh Ibu Titin bahwa sebenarnya itu dia tidak melakukan hal itu adalah salah tangkap ya, karena saat itu Saka Tatal itu tidak ada di TKP ya, dia lagi beli bensin ditangkap. Nah, kenapa bisa sampai ingkrah ya, sampai ingkrah 8 tahun penjara, terus yang lainnya seumur hidup. Nah, itu diduga ada rekayasa kasus yang dipaksakan oleh Ibtu Rudiana. Oke, yang memicu kok bisa mereka ini ditangkepin apa sih? Ya, kabar beritanya kan yang memicu utama itu adalah kesurupan ya. Awalnya dari curiga bahwa motor itu nggak parah. Terus helmnya kayaknya nggak rusak. Nggak taunya pemilik helm sendiri memberikan kesaksian bahwa helmnya depannya remuk ya. Terus 3 saksi, yaitu ada Liga Akbar, ada AF, ada Dede. Ini Liga Akbar sama Dede udah mencabut keterangannya bahwa keterangan saat itu adalah keterangan palsu yang diarahkan oleh Ibtu Rudiana. Sedangkan AF ini masih misterius di manakah dia. Oke, kita kembali ke persidangan ya. Persidangan itu ini baru sidang pertama, tentunya pembacaan dakwaan dan juga pembacaan novum ya. Kira-kira apa sih temuan-temuan baru? Karena PK ini kan diwajibkan ada bukti-bukti baru yang sekiranya di persidangan-persidangan yang lalu itu belum terungkap ya. Salah satunya saksi-saksi baru, ada Purnomo, ada Adi, ya, ada Ismail, ada Oki. Itu sekarang mereka bersaksi. Nggak tahu nanti season kedua mungkin akan banyak lagi saksi-saksi ya. Mungkin juga Franciscus, mungkin juga AR ya. Mungkin juga dihadirkan tuh si Widi dan si Mega. Karena ini ada bukti saintifiknya berupa chatting atau SMS dari Vina saat jam 10.14 malam itu diduga masih baik-baik saja. Sedangkan kronologi kejadian di sidang yang lama itu kan sudah mulai dari setengah 10 itu katanya ada kejar-kejaran ya, ada penyiksaan, ada perkosaan dan lain sebagainya. Tapi dengan adanya SMS tersebut, nah ini diduga korban saat itu masih baik-baik saja. Oke, itu ya untuk kasus Vina, akan digelar kembali di hari Senin tanggal 9 September ya. Nah, di situ kemungkinan akan ada yang lebih seru lagi. Kita berharap memang bisa terbuka. Kita berharap memang keadilan harus ditegakkan dengan sebenar-benarnya. Tidak usah ditutup-tutupin ya persidangannya, biar masyarakat tahu, ikut kontrol ada kejanggalan atau tidak. Kalau masih mau tertutupi, ini saya semakin yakin bahwa kasus ini ada sesuatu yang nggak beres. Menurut kalian gimana? Silahkan cantumkan di kolom komentar. Jangan lupa like and subscribe. Terima kasih. See you next time. Bye-bye.